Kita masuk di link yang berikutnya. Beberapa waktu yang lalu saya menulis di media sosial kira-kira begini. Memahami Paticcasamuppada tanpa dibantu oleh Abhidhamma itu akan menjadi, saya katakan kalau nggak salah, akurasinya kurang. Akurasinya. Abhidhamma itu kan unggul karena akurasinya. Makanya dia Dhamma Atireka, Dhamma Wisesa. Definisi Abhidhamma itu kan Dhamma Atireka, Dhamma Atireka, Dhamma Wisesa. Itu pelajaran bab 1 dulu kan. Atireka itu Dhamma yang superior itu, yang lebih ini, lebih itu gitu. Semuanya lebih. Dhamma Wisesa itu Dhamma yang bisa diartikan yang berbeda dengan Dhamma, atau diartikan Dhamma yang juga mirip-mirip sih, kayak superior atau apa gitu. Sebenarnya maksud saya adalah untuk bukan untuk membandingkan kemudian menyombongkan diri, gitu, bukan, tapi untuk semacam memberikan informasi kepada siapapun yang bisa mendengarkan informasi tersebut, yang mau mendengarkannya, bahwa mempelajari Paticcasamuppada itu membutuhkan pembahasan dari sisi Abhidhamma. Karena kalau hanya Paticcasamuppada berdasarkan sutta, Anda nggak akan pernah bisa dapat bagaimana sih itu pola kerjanya awicca pacaya sangkara, sangkara pacaya wiññāṇam, dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itulah sebenarnya di sisi yang lain juga saya kadang berpikir bahwa umat itu deserve, Anda layak untuk mendapatkan yang terbaik harusnya. Mumpung udah lahir jadi manusia kok dapatnya nggak terbaik, istilahnya begitu. Anda deserve it. Jadi ada petugas dalam quote unquote yang harusnya berkewajiban memberikan yang terbaik. Kira-kira begitu ya. Karena sekali lagi lahir kayak gini ini susah gitu. Selama mereka yang siapapun yang masih putu jana untuk lahir lagi kayak begini ini susah. Makanya mumpung kita udah dapat kelahiran yang susah seperti ini, kita deserve untuk mendapat yang terbaik ya. Nah, tapi sesungguhnya statement itu tadi tidak hanya terbatas pada Paticcasamuppada sih sebenarnya. Mempelajari sutta itu harus dilengkapi dengan Abhidhamma juga, apapun itu ya. Anda belajar Abhidhamma dan Anda juga belajar sutta. Lihatlah pemahaman sutta di kelas hari Minggu Anda sedemikian dalamnya, pasti berbeda. Mereka yang memahami Abhidhamma dan mereka yang tidak memahami Abhidhamma, ketika sama-sama mendengarkan sutta yang sama, pasti keduanya akan merasakan yang berbeda. Yang paham Abhidhamma akan lebih bisa masuk ke dalam, karena Anda tanpa Anda sadari, pola pikir Anda udah mulai dibentuk sejak bab pertama, istilahnya dibentuk untuk memahami kehidupan loh ya. Anda mulai bab pertama sudah diajarkan hukum-hukum yang bekerja, bagaimana bekerjanya dan seterusnya. Dan itulah mengapa seharusnya sutta dan Abhidhamma itu bukan untuk didikotomikan gitu, untuk dipisah-pisahkan. Udahlah sutta aja cukup tanpa Abhidhamma. No, enggak cukup. Ada yang mengatakan mereka yang paham Abhidhamma harus juga belajar sutta, tapi enggak dibalik, mereka yang paham sutta juga harus belajar Abhidhamma. Ya, jadi sayang sih sebenarnya sih sebagai truth seeker, harusnya kita sebagai truth seeker, pencari kebenaran. Harusnya ya, mumpung lahir kayak gini soalnya susah lagi untuk dapat lagi susah. Makanya Anda juga harus jadi truth seeker, pencari kebenaran gitu, yang benar-benar mencari kebenaran gitu, bukan pembenaran gitu ya. Sayang kalau dibuang-buang kehidupannya hanya untuk ini. Makanya ya kan Abhidhamma susah, nggak apa-apa, berjuang gitu, karena ini modal untuk kelahiran berikutnya kok gitu ya. Nah, ya saya harap baik Anda yang ada di sini maupun nanti yang nonton di YouTube akan mulai bisa membedakan, oh ternyata Paticcasamuppada kalau dibahas sesuai dengan dari sudut pandang Padhana menjadi sempurna. Ya, bagaimana
cetasika-cetasika tersebut dan rupa itu berproses begitu ya. Nah, baik, itu prolognya. Maaf, saya kalau turun tangga langsung batuk loh. Karena debu. Oke, kita masuk di link berikutnya ya. Kita mulai saja. Pasak Pacaya Wedana. Bagaimana Anda mengartikan Pasak Pacaya Wedana? Harusnya itu semua link itu ada satu kata yang missing, yaitu sambawati atau sambawanti, tergantung plural atau singular gitu. Kalau dalam konteks Wedana ini harusnya singular, jadi Pasak Pacaya Wedana sambawati. Sambawati itu bisa arises, muncul, bisa juga apa ya, mungkin kayak diproduksi gitu ya, comfort gitu. Jadi bagaimana Anda menerjemahkannya? Perasaan muncul dari kontak pasak, kontak sebagai kondisi, begitu. Menerjemahkan yang benar harusnya, kalau menurut saya begitu. Kalau orang bule menerjemahkan Wedana, perasaan muncul karena pasak sebagai kondisi. Ya itu budaya, mungkin kultur bahasa Inggris kali ya. Kalau kita di Indonesia, dari itu sudah merujuk kepada kata yang berkaitan dengan sumber. Jadi perasaan muncul dari itu, saya rasa ya, kontak sebagai kondisi. Perasaan di sini disebutkan berkenaan dengan pintu. Jadi artinya perasaan yang muncul di pintu mata, pintu telinga, dan 6 pintu sisanya ya. 6 pintu kan. Dan juga sebagai lahir dari kontak mata dan lain-lain. Jadi hanya ada 6 sebenarnya gitu kalau diklasifikasi berdasarkan pintu maupun yaitu tadi kontak sebagai kontak mata lah ya, perasaan yang lahir sebagai kontak mata dan lain, hanya ada 6. Berarti 6 itu apa saja? Perasaan yang lahir dari kontak mata, perasaan yang lahir dari kontak telinga, dan seterusnya itu ya. Jadi setiap kali terjadi kontak mata ada perasaan, kontak panca indera yang lain ada perasaan kan di sana kan, selalu ya. Karena Anda masih ingat sabak cita sadarana, pa wet sancet eka jiwi manas, masih ingat nggak pelajaran bab 2 itu? Pasa wedana ada kan yang kedua kan, pasa wedana sanya cetana eka jiwi tindriya manasikara, pa wet sancet eka jiwi manas, 7 ya. Nah, tetapi dengan variasinya, perasaan dipahami sebagai 89. Saya harap Anda paham. Kenapa 89? Karena perasaan adalah faktor mental yang muncul di semua cita kan. Jadi itu 89 merujuk kepada angka atau jumlah dari cita atau kesadaran gitu. Nah, jadi dengan metode perasaan yang lahir dari kontak mata dan seterusnya, yaitu berkenaan dengan pintu mata, pintu telinga, dan seterusnya, Wedana atau perasaan dikatakan ada 6 ya. Iya, tapi untungnya Anda sudah belajar bab 1 sampai bab 8 secara terstruktur. Kalau Anda masuk misalkan begini, nanti akan menyadari, oh Wedana ternyata ada 6 loh, ada 89 loh itu. Tapi karena Anda udah mempelajari dari khususnya bab 4, Anda kan tahu bahwa itu muncul satu hilang gitu. 6 itu bukan jumlahnya 6, tapi jenisnya 6. Itu ya. Karena sebenarnya perasaan ya hanya 1. Begitu ya dipahaminya ya. Jadi makanya belajar itu harus benar terstruktur, kayak kita kuliah dulu lah ya. Kita kuliah itu kan terstruktur juga kan. Jadi enggak miss kan pemahaman kita ya. Nah, jadi itu tadi enumerasi ya, perincian dari perasaan gitu. Akan tetapi di antara perasaan-perasaan tersebut di sini yang dimaksudkan dalam kondisi dalam hubungan ini pasak pacaya wedana hanyalah 32 perasaan yang berasosiasi dengan wipaka cita. Ya, saya harap Anda masih tahu wipaka cita itu ada 32, dan di semua 32 wipaka cita ada perasaan di sana ya. Jadi perasaan hanya merujuk secara spesifik pada 32 perasaan yang muncul di wipaka cita resultan ya.
Kemudian kontak. Di sini kontak adalah sebuah kondisi di dalam 5 pintu untuk 5 perasaan dalam 8 cara. Sebentar saya. Kontak adalah sebuah kondisi di dalam 5 pintu. Artinya ini 5 pintu berarti pintu panca indera saja, ya. Untuk 5 perasaan. Jadi bagaimana kontak mengkondisikan kemunculan perasaan di 5 pintu. Itu maksudnya, karena akan dipisahkan di pintu batin nanti mungkin yaitu di bawahnya. Harusnya ada 1 cara ya. Mari kita lihat. Jadi saya ulangi lagi, kontak mengkondisikan atau menjadi sebuah kondisi untuk perasaan di 5 pintu dalam 8 cara. Untuk sisanya, artinya sisanya itu adalah kontak di pintu batin ya, dalam 1 cara. Saya lihat coba penjelasannya ya. Di sini 5 pintu. Di 5 pintu, saya terjemahkan sebentar. Jadi di sini di 5 pintu, kontak yang dimulai dari kontak mata, ya, artinya dimulai dari kontak mata itu berarti 1 paket. Kontak mata, kontak telinga, kontak hidung dan seterusnya adalah sebuah kondisi untuk 5 perasaan dalam 8 cara tadi, yaitu melalui saha jata 1, anya manya 2, nisaya 3, wipaka 4, ahara 5. Maksudnya pakai pacaya ya, saha jata pacaya, nyamenya pacaya, nisaya pacaya, wipaka pacaya, ahara pacaya, sampayuta pacaya, adi pacaya, awigata pacaya. 8 ya. Jadi di 5 pintu, jadi pintu mata dan 4 pintu panca indera sisanya, kontak menjadi kondisi untuk 5 perasaan di situ dalam 8 cara, yaitu saha jata dan seterusnya. Minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana Anda memahami ini. Silahkan membaca bukunya Venerable Bodhi, Biku Bodhi ya. Di sana saya rasa beliau sudah mendefinisikan masing-masing pacaya ya. Itu dengan sangat ringkas sekali. Sayangnya dalam bahasa Inggris ya. Dulu saya pernah meminta seseorang untuk menerjemahkan sih harusnya, tapi mungkin terjemahannya tidak begitu memuaskan. Nah, jadi memahaminya begini, kenapa kontak menjadi kondisi untuk perasaan dalam misalkan saha jata pacaya. Kalau Anda ingat saha jata pacaya itu kan, saha jata pacaya, saha itu bersama-sama, jata itu dilahirkan atau telah lahir. Itu jadi antara, kan kita bicara tentang pacaya dhamma dan pacayupana dhamma. Dhamma yang menjadi kondisi dan juga dhamma yang dikondisikan, istilahnya gitu, atau yang kemunculannya tergantung atau bergantung kepada sebuah kondisi atau pada banyak kondisi gitu ya. Awija pacaya sangkara, yang depan itu disebut pacaya dhamma, awijanya pacaya dhamma, sangkaranya pacayupana dhamma ya. Awija pacaya sangkara pacaya winyanang, sangkara di sini jadi pacaya sekarang, kemudian winyananya jadi pacayupana dhamma. Nah, saha jata pacaya itu kan kalau Anda ingat di kelas yang lalu adalah hubungan kondisionalitas di mana pacaya dhamma ya itu menjadi satu kondisi mengkondisikan pacayupana dhamma ketika dia muncul. Jadi ketika pacaya dhamma ini muncul sekaligus dia mengkondisikan pacayuk dhamma untuk muncul bersama-sama dengan dirinya gitu. Ya, makanya kalau Anda Anda renungkan lagi, oh iya ya, karena terjadi kontak mata seketika itu perasaan juga muncul. Paham nggak? Ya, di pintu di kesadaran mata kan hanya ada 7 cetasika kan. Kontak dan wedana kan muncul bersama-sama. Ya tidak? Betul? Ya, oleh karena itulah mereka saha jata. Itu ya. Jadi Anda untuk bisa merasakan manisnya paticca samuppada Anda harus paham kira-kira 24 kondisi itu rumusnya bagaimana, definisinya bagaimana gitu ya. Minggu-minggu yang lalu emang saya tidak menjelaskannya karena saya pikir Anda sudah paham, tapi tadi sore saya berpikir mungkin pada nggak paham gitu, makanya sekarang saya bantu sedikit gitu ya, karena kalau dijelaskan semua nanti waktu kita semakin panjang, semakin ini nggak selesai. Kan tadi disebutkan dalam 8 cara ya, kontak mengkondisikan perasaan di 5 pintu loh ya, artinya di
kesadaran mata dan seterusnya, dia mengkondisikan dengan hubungan kausalitas sahajata. Dia harus lahir bersama. Artinya ketika dia muncul langsung dia mengkondisikan perasaan untuk muncul bersama-sama dengan dirinya. Ya. Kemudian yang kedua anyak manyak peceo. Saya kadang itu kan kebiasaan di Myanmar terus pakai logat Myanmar. Kalau kita di Myanmar menyebutnya enyak menyak peceo gitu. Kalau orang Indonesia anyak manyak pacaya gitu, pacayo. Ya, apapun Anda pahamilah. Enyak menyak itu kan mirip sahajata. Kalau Anda masih ingat pelajaran kelas lalu, miripnya apa? Dia muncul bersama, dia tripod kayak kameranya ini. Nah, dia muncul bersama dia. Ya enggak? Bukannya satu atau dua muncul dulu, yang ketiga muncul, enggak. Dia muncul bersama-sama. Gitu, dia eksis bersama-sama gitu. Tapi saling mendukung. Nah, ini bedanya. Enyak menyak saling mendukung dia. Ya, artinya saling mendukung itu apa? Dalam konteks tadi misalkan kontak yang muncul di kesadaran mata, kontak menjadi kondisi dengan jalan melalui kemunculannya kondisi untuk wedana sehingga dia muncul bersama-sama ya. Tapi sebaliknya pada saat itu wedana juga menjadi kondisi untuk kontak. Gitu. Jadi saling kontak menjadi kondisi untuk wedana, pada saat yang bersamaan wedana juga menjadi kondisi untuk kontak. Beda nggak sama sahajata? Kalau sahajata hanya one way traffic, istilahnya begitu. Ya, kontak hanya menjadi kondisi untuk wedana, tapi wedananya tidak menjadi kondisi untuk kontak pada saat yang bersamaan loh. Tidak menjadi. Kalau anyak-manyak dia menjadi gitu. Ya, tergantung. Lalu fungsinya apa Bante? Dibedakan antara sahajata dan enyak-menyak tergantung kasusnya sih. Nanti di Padana sebenarnya kayak gini ini dijelaskan sebenarnya. Tapi Padana itu bukunya itu kira-kira setebal gini. Mungkin lebih kali. Tebal sekali. Itu baru Padana Palinya ya, belum ada kata matikanya. Saya kemarin dapat kabar ini for your information, kalau ada yang suka bahasa Pali atau tertarik untuk atau sudah bisa Pali misalkan. Kemarin mendapatkan informasi bahwa digital Pali Reader sekarang available on website. Jadi artinya sekarang di HP Anda udah bisa. Bisa kan? Di digital Pali Reader, HP-nya Anda udah tinggal klik aja, ketik aja digital Pali Reader online kayaknya. Nah, saya senang ketika tadi pagi saya skim through dari itu digital Pali Reader tersebut. Karena kemarin saya dapatnya di Megamendung, saya nggak bisa akses internetnya kan kurang bagus di sana. Tadi pagi saya skim through gitu untuk lihat ada tambahan kitab, yaitu bagus, pokoknya gak bagus. Khususnya tambahan kitab Abhidhamma, tentang Abhidhamma, yaitu mungkin kayak tika yang lain gitu. Yang selama ini saya belum pernah membaca. Nah tadi saya baca, waduh ini buku kalau diterjemahkan ini sangat made easy sebenarnya. Karena dia kayak ringkasan-ringkasan aja gitu. Dan itu bagus. Kenapa bedanya loba mula cita dan loba mila cita yang pertama dan kedua apa? Itu dijelaskan dengan sangat ringkas. Wow, pengen menerjemahkan, sayang waktunya gak ada. Itu bagus. Makanya saya dorong Anda untuk belajar bahasa Pali sih sebenarnya. Apalagi Anda sudah paham Abhidhamma. Bagi mereka yang paham Abhidhamma, mereka wajib sebenarnya menguasai bahasa Pali. Dengan demikian Anda akan independen untuk pariyati. Udah gak tergantung pada saya akhirnya nanti. Itu Anda akan bisa baca sendiri gitu. Tapi kalau Anda gak paham Abhidhamma, meskipun Anda belajar Pali akan tetap kelabakan. Ya, ini memang suka atau tidak suka. Ini saya make open statement, nanti kan dilihat di YouTube juga. Meskipun Anda paham bahasa Pali, tapi kalau Anda nggak paham Abhidhamma, Anda akan kerepotan membaca kitab komentar dan kitab subkomentar. Nggak akan bisa. Percaya. Akhirnya Anda akan sibuk memilah-milah, ini ajaran Buddha, ini bukan nih pasti nih. Oh ini pasti bukan. Bukan karena nggak bisa dipahami gitu. Jadi oleh karena itu, karena Anda sudah mau lulus istilahnya pelajaran Abhidhamma, kejar bahasa Palinya. Sehingga Anda sempurna. Percaya sama saya, karena ini muncul dari pengalaman saya. Ya, seringkali dalam menulis buku yang saat ini udah berapa sih, 11 ya mungkin ya. Seringkali saya merenung di tengah jalan gitu, merenung lah iya.
Ini kalau mereka seseorang yang nggak paham Abhidhamma gimana ini nerjemahkan kalimat ini gitu. Kayak kita baca, karena kebetulan DBS juga mau bikin web aplikasi kan, Nisaya kan. Itu kan tim IT DBS bicara tentang coding bahasa coding gitu. Mereka bicara dengan lancar, saya bengong. Nggak paham. Tulisannya ngerti gitu. Tulisannya ngerti kayak kita rumus-rumus itu. Tapi kita nggak tahu itu. Mereka paham gitu. Nah kira-kira begitulah kondisi seseorang yang hanya paham bahasa Pali tapi nggak paham Abhidhamma. Mereka bisa ngerti ini huruf apa gitu tapi nggak bisa memahaminya gitu. Baik, itu intermezzo sedikit. Tadi apa? Anyak-manyak ya. Udah ya. Nisaya itu dukungan. Jadi artinya yang ketiga tadi kan dukungan. Jadi pacaya dhamma itu muncul untuk mengkondisikan pacayupana dhamma untuk muncul ya dengan bersifat sebagai nisaya itu dukungan atau something to lean on gitu ya. Jadi pacayupana dhammanya itu sangat bergantung pada pacaya dhammanya. Nah, tapi ini tidak harus muncul bersama. Gitu, tidak harus gitu. Bisa iya, bisa tidak. Bisa pada waktu yang berbeda, bisa pada waktu yang bersamaan. Itu kriterianya begitu. Kemudian apa setelah ini tadi apa? Sajata, anyak-manyak, nisaya, kemudian wipaka. Oh, wipaka ya, karena ini munculnya di wipaka cita ya. Kira-kira begitu ya. Anda harus membaca, mungkin kalau pengen yang simple baca bukunya Bhikkhu Bodhi, A Comprehensive Manual of Abhidhamma gitu. Kita lanjutkan. Akan tetapi kontak yang dimulai dari kontak mata itu hanya sebuah kondisi dalam satu cara, yaitu upanisaya bajaya untuk perasaan resultan lingkup indriawi sisanya. Ya. Jadi kontak yang dimulai dari kontak mata berarti kontak di kontak mata, kontak telinga dan seterusnya itu tadi menjadi kondisi untuk perasaan resultan lingkup indriawi sisanya. Ya. Melalui hubungan kondisionalitas upanisaya bajaya. Nisaya itu dukungan, upa itu kuat. Jadi dukungan yang sangat kuat gitu ya. Yang muncul, nah ini menarik, yang muncul di setiap pintu melalui dalam fungsinya sebagai sampadiccana cita, santirana, tadaramana. Ya, jadi saya ulangin lagi kan, tetapi kontak yang dimulai dari kontak mata dan seterusnya menjadi sebuah kondisi untuk perasaan resultan lingkup indriawi sisanya yang muncul di setiap pintu dalam fungsinya sebagai sampadiccana, santirana, dan tadaramana, dibatasi di fungsi-fungsi itu. Demikian pula di dalam pintu batin, artinya kontak yang disebut sebagai saha jata mano sampasa. Berarti saha jata mano sampasa, kontak yang dilahirkan bersama di dalam batin. Paham gak ini? Saya ulangi lagi ya. Demikian pula di dalam pintu batin, ya, kontak yang lahir bersama di dalam batin, ya, di dalam pintu batin, lahir bersama, ya, adalah sebuah kondisi dalam 8 cara untuk perasaan resultan lingkup indriawi yang muncul di tadaramana di pintu batin. Ya, dia di tadaramana di pintu batin 8 cara harusnya sama seperti yang tadi di atas. Jadi saya ulangi lagi, kontak yang muncul di pintu batin, ya, yang saha jata mano sampasa, kontak yang dilahirkan bersama gitu ya di dalam batin adalah sebuah kondisi dalam 8 cara sama seperti yang tadi untuk perasaan resultan lingkup indriawi yang muncul di tadaramana di pintu batin itu. Dan juga dalam kondisi 8 cara juga untuk perasaan resultan, ya, jadi wipaka, perasaan yang muncul di wipaka cita, maksudnya begitu, di 3 tingkatan yang muncul sebagai di dalam patik sandi, bawangga dan cuti. Kenapa di 3 tingkatan?
Karena patik sandi ada yang kama wacara, patik sandi rupa wacara kan, ada arupa wacara kan, ya. Itu yang dimaksud 3 tingkatan, yaitu tingkatan kama wacara, lingkup indriawi, tingkatan materi halus, dan tingkatan non materi. Akan tetapi kontak batin, ya, yang berasosiasi dengan awajana itu artinya berarti kontak yang muncul di awajana cita di pintu batin, itu maksudnya. Itu bahasa dari kitab komentarnya kontak batin maksudnya. Ya, artinya kontak yang muncul di dalam awajana cita di pintu batin, bukan yang di pintu panca indera, ya. Adalah kondisi dalam satu cara saja sebagai dalam hubungan upanisaya pacaya untuk perasaan lingkup indriawi yang muncul di tadaramana. Jadi Anda bayangkan awajana cita, ya, di pintu batin, kemudian kan jawana. Setelah jawana kan kemudian apa? Tadaramana. Jadi kontak di awajana ini menjadi kondisi perasaan di tadaramana, ya berarti tadi ya. Perasaan lingkup indriawi yang muncul di tadaramana, ya. Itu dalam hubungan upanisaya pacaya. Gitu. Dukungan yang sangat kuat. Artinya dukungan sangat kuat bagaimana? Kontak, ya, mengkondisikan kemunculan tadaramana dengan membuat tadaramana itu sangat bergantung pada kontak yang ada di awajana tadi. Ya, memahaminya begitu. Ya. Selanjutnya, loh, kok sudah masuk yang berikutnya? Kita masuk di link yang kedua malam hari ini, link terakhir berarti yang kita pelajari malam hari ini. Wedana pacaya tanha. Bagaimana Anda menerjemahkannya? Nafsu kehausan muncul dari perasaan sebagai kondisinya. 6 tanha, ya, kalau orang Myanmar tenah. Ya, kalau Anda bicara dengan Bante Myanmar menyebut tanha mereka nggak paham. Anda harus menyebut tenah. 6 tanha di sini dijelaskan dengan memilahnya sebagai rupa tanha dan seterusnya. Jadi rupa tanha itu adalah nafsu kehausan terhadap objek bentuk. Ya, jadi nafsu kita untuk menikmati objek mata kita. Kemudian sadak tanha, ayo nafsu kehausan terhadap suara. Kemudian ganda tanha, nafsu kehausan terhadap ganda, objek dari hidung. Kemudian rasa tanha, ya, nafsu kehausan terhadap rasa. Dulu waktu di Myanmar saya ingat waktu belajar begini itu terus bicara tentang seseorang yang merokok, itu termasuk rasa tanha enggak? Saya ada bilang iya. Itulah kayak gitu, itu ingin merasakan rokok terus. Ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ada 6 kan. Oke. Tanha untuk atau nafsu kehausan untuk menikmati atau nafsu kehausan terhadap. Harusnya itu rupa tanha itu rupe tanha. Kalau yang udah belajar Pali, rupanya itu lokatif. Jadi nafsu kehausan terhadap objek bentuk, nafsu kehausan terhadap suara, terhadap ganda, aroma, bau, terhadap rasa melalui lidah kita, terhadap objek sentuhan dan objek mental. Ya, objek mental itu ketika Anda berpikir gitu loh. Udah mau tidur nggak bisa tidur, pikirannya ke sana terus gitu. Nah, itulah kira-kira gitu, melekat ke situ terus gitu, ya. Diajak untuk mengamati nafas nggak mau, dia lari ke sana terus. Nah, jadi itu adalah 6 jenis tanha. Tapi masing-masing dari tanha itu tadi di sini juga ada 3 jenis lagi berkenaan dengan model keberlangsungannya. Nah, ini kalau Anda ini apa? Ingat saya sudah menyampaikan di hari Minggu di Dhamma Cakak Pawatana Sutta, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha gitu ya. Nah, ya, jadi di kitab juga dijelaskan tanha tadi dikatakan berdasarkan objeknya. Ya, jadi inilah
feature-nya dari Abhidhamma, dia selalu mengiris-iris fenomena sampai ke partikel atau unsur yang terkecil kan. Ya. Mari kita lanjutkan. Wah. Tata itu di sini gitu. Rupa tanha, rupa tanhati. Oh, ya kan? Bener kan saya kan? Tata di sini rupa tanha, nafsu kehausan terhadap objek bentuk adalah rupa tanha. Itu rupa tanhati yang udah belajar Abhidhamma itu. Jadi coba ikuti saya pelan-pelan itu Pak, perhatikan kalimat palinya. Sehubungan dengan hal tersebut, tata itu bisa di sini, therein, herein, atau sehubungan dengan hal tersebut, atau di sini. Rupe tanha berarti apa? Nafsu kehausan terhadap objek bentuk tunggal, ya, karena dia lokatif. Rupa tanhati adalah rupa tanha. Nah, definisinya begitu, ya. Imina nayena, dengan metode ini, otiknya diterjemahkan lagi jadi, gitu. Rupa tanhati, kan? Jadi imina nayena, dengan metode ini, gitu, arti dari term atau istilah tersebut hendaknya dipahami, atau dengan cara ini, bukan metode ya. Jadi dengan cara ini arti dari term rupa tanha hendaknya dipahami, begitu, ya. Tasu capana tanha suekeka, dan selanjutnya, gitu, dalam kaitannya dengan tanha tersebut, ya, masing-masing tanha berkenaan dengan model kemunculannya dipahami ada 3 jenis demikian ini. Itu lihat itu di layar, kama tanha ketemu, bawa tanha dan wibawa tanha. Kama tanha itu adalah nafsu kehausan terhadap kenikmatan indriawi. Kama wacara, ya. Kalau Anda ingat, saya juga di kelas hari Minggu sudah menyampaikan definisi. Oh, kemarin kayaknya juga ya di broadcast ya. Kama juga dijelaskan ya. Kama itu dijelaskan ada pasif, ada aktif. Kalau di manual Abhidhamma 1 dulu ya. Kalau di Kama Sutta juga dijelaskan kama itu juga ada 2, yaitu waduk kama, artinya objek-objek indriawi, dan kilesa kama, yaitu nafsu indriawi itu sendiri, gitu ya. Jadi ada 2 kama. Tapi di sini adalah tadi mana? Kama tanha itu adalah nafsu kehausan terhadap kenikmatan indriawi. Jadi ingin terus untuk mencari kenikmatan. Itu kama tanha, ya. Mencari kepuasan yang berdasarkan pada objek panca indera. Jadi itu kama tanha, keinginan untuk menikmati objek panca indera terus. Contohnya yang enggak apa ya, Anda retret itulah. Kalau Anda retret, lihat, Anda bisa fokus ke nafas 15 menit. Nggak lepas loh nafasnya, nggak bisa kan? Ingat sini, ingat sana, ingat memori masa lalu, ingat rancangan masa depan. Karena itulah nafsu kehausannya. Kalau itu berkaitan dengan objek panca indera, yaitu kama tanha. Meskipun itu hanya ada di pintu batin, tapi itu termasuk juga kama tanha. Karena berkaitan dengan mencari kenikmatan yang masih bergantung pada objek panca indera, begitu. Nah, yang kedua adalah bawa tanha. Bawa tanha itu adalah nafsu kehausan terhadap eksistensi. Bawa itu eksistensi atau kelahiran. Kelahiran kembali. Atau perwujudan dari pancakanda lagi, kelahiran gitu. Jadi bernafsu untuk mendapatkan kelahiran. Ini berkaitan dengan pandangan salah tentang kekekalan kan? Ya. Kalau wibawa tanha ya opposite-nya. Kan ada bawa, ada wibawa gitu. Bawa itu eksistensi, wibawa non eksistensi. Kebalikannya kira-kira begitu. Ya. Jadi wibawa tanha yang ketiga adalah nafsu kehausan terhadap non eksistensi. Ini seseorang yang ingin bunuh diri itu di situ. Mereka yang mau bunuh diri karena dipikir habis itu selesai hidupnya. Kalau mereka tahu habis itu lahir lagi, saya rasa nggak mau bunuh diri. Makanya murid Buddha kayaknya jarang yang bunuh diri harusnya. Karena tahu kan percuma bunuh diri. Ya enggak? Udah sakit habis itu lahir lagi. Belum tentu lahir jadi manusia lagi gitu kan. Ya. Nah, itu jadi sekarang Anda mendapatkan lagi tanha ada tiwida, 3 jenis gitu ya. Oke.
kita lanjutkan. Rupa tanha ewahi. Hal itu karena atau bahwasanya gitu, setiap kali nafsu kehausan terhadap objek bentuk, ya, di sini diberi contoh rupa tanha. Nafsu kehausan terhadap objek bentuk itu eksis untuk menikmati, ya, dengan jalan penikmatan melalui kilesa terhadap sebuah objek bentuk yang telah tiba dalam jangkauan mata. Ketika itulah tanha dinamakan sebagai kama tanha. Sama kan dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi kama tanha berkaitan dengan objek bentuk adalah nafsu yang eksis, ya. Nafsu kehausan terhadap objek bentuk yang eksis untuk menikmati, ya, dengan jalan penikmatan. Makanya di sini disebutkan kama sada wasena, itu untuk menegaskan karena untuk membedakan seorang arahat yang melihat mata, dia hanya melihat saja, tidak menikmatinya. Tapi ini kama sada wasena, dengan jalan menikmatinya, penikmatannya, ya, melalui kilesa gitu. Ya, artinya menikmati melalui kilesa itu. Sebuah objek bentuk yang telah tiba di dalam jangkauan pintu mata. Paham ya definisinya? Jadi saya ulangi lagi, rupa tanha adalah nafsu kehausan untuk menikmati objek bentuk yang telah tiba di dalam jangkauan pintu mata. Berarti kalau yang meditasi tadi bagaimana? Itu mungkin termasuk akhirnya diklasifikasikan ke dhamma tanha, ya, nafsu kehausan terhadap objek-objek mental. Ya, mirip definisinya sama harusnya. Itu adalah kama tanha. Lanjut. Yada tat waramanang duang sasati bawataya sasati bawatati. Setiap kali gitu ya. Setiap kali tanha eksis, ya. Setiap kali eksis, artinya setiap kali tanha itu eksis, sasata ditya sading bersama dengan pandangan salah tentang kekekalan, ya, pawataya yang berlangsung, ya, tat ewa aramanang pada objek itu juga, ya, dengan memahaminya objek itu dipahami sebagai duang sasatanti, sebagai objek yang stabil dan kekal abadi. Itu ketika itulah bawa tanha nama hoti, nafsu kehausan dinamakan sebagai bawa tanha. Ketika Anda melihat objek mata, katakanlah, dan juga objek-objek yang lain, kita beri contoh objek mata saja, ada nafsu kehausan untuk menikmati objek mata, dan pada saat itu juga ada pandangan salah tentang bahwa ini adalah sesuatu yang duang dan sasata, stabil dan juga kekal abadi, maka itulah bawa tanha. Ya, ketika Anda melototin mobilnya ini nanti kekal abadi, nah itu pandangan salah tentang kekekalan. Ada paham tentang pemikiran bahwa ini adalah sesuatu yang stabil dan kekal. Stabil itu artinya nggak berubah, duang. Itu duang baris kedua itu. Ya, sasata, sasantanti itu. Nah, itulah tanha yang muncul dinamakan sebagai bawa tanha. Dot yang kedua, sasata didik sahagatohi, ya. Sesungguhnya, jadi sasata didik sahagatohi ragu, nafsu yang sahagata muncul bersama dengan sasata didik, pandangan salah tentang kekekalan, bawa tanha ti ucati, disebut atau dikatakan sebagai bawa tanha. Oke. Jadi ragu, nah yang sudah mulai belajar Pali harusnya ini saya bimbing nih. Kalimat yang kedua harusnya Anda sudah paham, kita sudah belajar di kelas itu. Sasata, perhatikan ya, dot kedua ya, murid Pali, maaf yang bukan murid Pali ya, saya bimbing ini dulu. Sasata didik sahagato akhirannya o, ragu akhirannya o. Hi itu kayak indit gitu, sungguh-sungguh gitu, sesungguhnya ya, tapi bisa juga dihilangkan, nggak apa berarti ragu nafsu yang sahagata, didik gata sahagata itu yang Anda menerjemahkan dulu apa? Sahagata asosiasi ya, bukan muncul bersama ya. Ya sama ya berarti ya. Sahagata, saha itu bersama, gata itu gon, pergi bersama. Ya berarti berasosiasi ya, oke. Berarti nafsu yang berasosiasi dengan sasata didik,
Oke. Berasosiasi dengan pandangan salah yang tentang kekekalan, bahwa tanhati ucati itu dikatakan bahwa tanhati ada tiknya, itiknya berarti sebagai bahwa tanha. Paham kan? Yang kelas murid Pali. Ya. Nah, hal itu karena pandangan salah hal itu karena nafsu yang disertai dengan pandangan salah tentang kekekalan. Rana itu nafsu ya. Sama berarti ya sama. Rana Anda bisa cek di dictionary, mungkin nafsu sama R-A panjang N-A pendek. Harusnya sama. Oke, kita skip aja ya. R-A panjang N-A pendek, rana gitu. Harusnya ini nafsu juga, mirip-mirip nafsu lah. Oke, kita lanjutkan ya. Akan tetapi, dari kalimat ini saya terjemahkan langsung saja. Tanha yang eksis bersama dengan pandangan salah tentang pemusnahan yang berlangsung pada objek itu tadi juga, dengan memahaminya objek ini musnah, binasa, pada saat itu tanha yang muncul dinamakan nafsu kehausan terhadap non-eksistensi. Jadi begini, kalau kita rangkum 3 jenis tanha tadi, apa? Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Nafsu kehausan terhadap kenikmatan indriawi, nafsu kehausan terhadap eksistensi, ya, nafsu kehausan terhadap non-eksistensi, ya. Itu tadi diberi contoh, katakanlah muncul pada objek mata, ya. Ketika seseorang melihat objek bentuk yang telah tiba dalam jangkauan mata tadi, ya, apabila pada saat itu muncul nafsu kehausan berdasarkan keinginan untuk menikmati objek tersebut melalui kilesa, menikmati objek tersebut saja, nggak berpikir ini kekal atau musnah atau apa-apa, maka itulah kama tanha. Itu arti dari penjelasan itu tadi. Tetapi ketika dia menikmati objek bentuk itu muncul pemahaman ini adalah kekal, abadi, stabil, itulah bawa tanha. Ya, ketika dia menikmati objek bentuk yang tadi itu juga, tapi muncul pikiran ini uci jati winasati, objek ini musnah, objek ini binasa. Ya, ingin memusnahkan objek ini, ingin membinasakan objek ini, maka itulah wibawa tanha. Gitu, dengan pikiran begitu, objek ini akan musnah, objek ini akan binasa. Artinya musnah dan binasa berarti habis semuanya, nggak ada apa-apa lagi gitu. Maka itulah wibawa tanha gitu. Nah, kitab kemudian menjelaskan metode atau cara yang sama juga dipahami terhadap sada tanha atau nafsu kehausan terhadap suara, nafsu kehausan terhadap objek-objek yang lain, dipahami dengan cara yang seperti itu juga. Paham ya? Jadi terhadap objek telinga, terhadap suara, ya, maka 3 jenis tanha bisa muncul juga. Ya, tergantung attitude-nya mental bagaimana. Kalau dia hanya ingin menikmati suara, ya kalau katakanlah Anda menikmati musik, bisa jadi itu hanya kama tanha. Tapi ketika muncul, wah ini musik ini lama sih ya, kekal abadi, itulah bawa tanha. Ketika muncul ide pemusnahan bahwa ini akan musnah semuanya, itu, maka itu adalah wibawa tanha. Nah, dengan demikian kita mendapatkan berapa jenis tanha? 6 kali 3 ya, yaitu 6 tanha dalam variasinya 3 tanha tadi, kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Makanya kita dapatkan 18 tanha gitu. Ta ajata rupa disu atha rasa bahida atha rasa ti catingsa, ya. 18 tanha itu tadi, ya, dalam kaitannya dengan ajata rupa disu, dengan objek bentuk internal. Jadi artinya, wah bagus ya tangan saya, ya enggak? Atau berkaitan dengan diri sendiri, misalkan Anda di depan cermin kemudian memuji Anda sendiri, ya, maka itu internal, ya. Berarti ada 18 yang internal, terus
Bahida atharasati, berarti yang eksternal juga 18. Jadi yang 18 tadi bisa muncul berkaitan dengan objek yang berhubungan dengan diri sendiri. Suara saya bagus ya, wah ya enggak? Mengagumi suara sendiri, itu tanha, menikmati dengan kilesa. Misalkan Anda nyanyi-nyanyi sendiri kemudian menikmatinya, itu kama tanha, menikmati dengan kilesa. Ya. Kalau eksternal berarti objek yang bukan, tidak ada hubungannya dengan diri sendiri, objek selain diri kita sendiri. Anda menikmati suara orang lain, Anda menikmati bentuk orang lain, wajah orang lain maksudnya, dan seterusnya, itu eksternal. Jadi berkaitan dengan internal dan eksternal, akhirnya kita mendapatkan berapa jenis tanha? 18 tambah 18, ada 36. Iti atita catingsa, 36 dari masa lalu yang demikian itu, 36 dari masa depan, 36 dari masa sekarang, ya. Ata satang tanha honti, menjadi 108 tanha. Paham ya? Bagaimana Anda bisa mendapatkan 108? Pertama 6 tanha dulu, ya. Kemudian apa itu 6 tanha? Rupa tanha, nafsu kehausan terhadap objek bentuk, nafsu kehausan terhadap suara, terhadap ganda, terhadap rasa, terhadap sentuhan tubuh, terhadap objek mental, objek pikiran Anda. 6 tanha tersebut. Masing-masing tanha masih bisa dibedakan jadi 3 lagi, yaitu kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Berarti masing-masing 3 kali 6, 18 tanha. 18 tanha itu tadi ya bisa muncul berkaitan dengan objek internal kita dan bisa muncul berkaitan dengan objek eksternal, berarti orang lain dan diri kita sendiri. Itu berarti 36 tanha itu tadi ada yang muncul di masa lalu, ada yang muncul di masa depan, ada yang muncul di masa sekarang. Berarti 36 kali 3 berapa? 108. Ya, makanya angka 108 itu sering dianggap sebagai angka keramat buat Buddhis ya. Sekarang Anda tahu sejarahnya, ini muncul dari mana. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Tapana sang samkipan, kok ada MTT ada NTT ini biasanya ini saya kopas, ini pasti miss atau typo. Harusnya sangkipak mana. Sangkipak mana itu dengan meringkasnya gitu. Pana itu akan tetapi. Akan tetapi ketika ta itu tanha, ketika tanha tadi itu diringkas ya. Rupa di arah mana berdasarkan objek bentuk dan lain-lainnya ya. Maka akan ada 6 tanha, paham? Ketika ya tanha tadi itu diringkas berdasarkan objek bentuk dan lain-lain akan didapatkan 6. Atau ya semua 108 tanha tadi kalau diringkas berdasarkan kama tanha adi, kama tanha, bawa tanha dan wibawa tanha, maka akan didapat hanya 3 tanha. Ya, ini cara guru kita dulu untuk membuat muridnya atau kita semua terampil untuk memahami gitu. Jadi 108 tanha tadi kalau mau diringkas berdasarkan objeknya, objek bentuk dan lain-lain ya hanya ada 6. Tapi 108 tadi kalau mau diringkas berdasarkan kama tanha, bawa tanha dan wibawa tanha ya hanya 3 tanha. Gitu ya. Nah, semua di kitab dikatakan semua jenis tanha yang sudah kita uraikan tadi muncul dari perasaan sebagai pacaya ya. Jadi oleh karena yang dimaksudkan di sini hanyalah perasaan di kesadaran resultan ya, maka hubungan kausalitasnya hanya ada satu, yaitu upanisaya pecayana pecayo ya, hanya upanisaya. Nah ini kalimat penutupnya harusnya bagus ini. Lihat untuk menjelaskan kenapa Vedana pacaya tanha.
Kenapa nafsu kehausan itu munculnya dari perasaan? Ya, seseorang yang menderita duka, ini sebenarnya perasaan sakit lah. Ketika perasaan sakit itu muncul, ya. Jadi ketika seseorang menderita karena munculnya perasaan sakit di dalam tubuh, duka, wedana, dia mengharapkan kebahagiaan. Dia mengharapkan perasaan suka, wedana, gitu. Oh, karena ini 3 ya. Sebentar. Slide berikutnya ada lagi nggak? Enggak ada ya. Berarti duka wedana itu tadi merujuk kepada apa? Ini seseorang yang menderita dalam kurung duka itu merujuk kepada duka wedana dan domanasa wedana. Suka merujuk kepada suka wedana dan manasa wedana. Jadi lihat, ketika Anda menderita dalam bahasa Abhidhamma, ketika perasaan duka itu muncul, baik itu duka wedana maupun domanasa wedana, Anda menginginkan suka wedana enggak? Aduh, mau retret kok punggungnya pegel gitu. Ya. Coba kalau ini punggungnya ini nyaman lagi, wah, kan retretnya pasti mencapai jana ini nanti gitu. Ya toh? Atau ketika domanasa muncul, Anda melekati domanasa itu ya, menginginkan somanasa yang muncul. Betul tidak? Jadi lihatlah kenapa dikatakan wedana pacaya tanha. Ketika perasaan duka muncul, seseorang menginginkan perasaan suka. Seorang yang bahagia juga menginginkannya lebih. Ketika perasaan sukanya udah muncul, baik itu suka wedana maupun somanasa wedana, seorang putu jana biasanya mengharapkannya lebih. Bernafsu untuk terus mendapatkannya, ya, jangan berhenti, ayo lagi, itulah tanha, ya. Selanjutnya ketenangan atau UPK oleh karena sifatnya yang tentram juga dikatakan sebagai kebahagiaan sama, berarti dia akan menginginkan lebih lagi gitu, itulah tanhanya gitu. Oleh karena 3 perasaan bisa menjadi kondisi untuk nafsu kehausan, maka wedana pacaya tanha dikatakan oleh seorang resi besar, dikatakan oleh Buddha, Mahesi, ya, Mahesi, Maha Isi, Maharesi, berarti resi yang besar. Itu julukan buat Buddha. Jadi saya ulangi lagi, oleh karena 3 perasaan, yaitu apa 3 perasaan di sini? Suka wedana, duka wedana, dan upeka wedana bisa menjadi kondisi untuk nafsu kehausan, maka wedana pacaya tanha dikatakan oleh Buddha. Maka Buddha mengatakan wedana pacaya tanha gitu. Jadi tanha muncul karena kondisi terdekatnya adalah wedana. Dan walaupun perasaan adalah kondisi, berkenaan dengan seorang brahmana yang sempurna, ya ini artinya untuk arahat nih, ya. Walaupun dikatakan perasaan itu adalah kondisi, tapi bagi seorang arahat, brahmana yang sempurna, oleh karena tidak ada lagi anusaya kilesanya udah hancur semua, yang anusaya juga hancur, maka tidak akan ada nafsu kehausan yang muncul. Nah, ini adalah syair sebenarnya kalau di kitab itu. Nah, minggu lalu mungkin saya sudah katakan ya. Itu saya kagum dengan Sayadaw itu adalah beliau itu menghafal syair-syair begini itu. Maaf ya kok. Ya, makanya saya beri tanda kutip itu. Seseorang yang menderita duka mengharapkan kebahagiaan suka. Sayadaw Myanmar itu hafal kayak gini itu. Itu makanya saya itu selalu terpukau kalau di Myanmar itu. Ya. Beruntung lah saya ada itu lahir di sana, jadi sejak kecil bisa belajar gitu ya. Itu syair yang saya beri tanda kutip itu kan. Jadi kalau Anda paham Pali, Anda masih muda, silahkan dihafalkan. Sayangnya Anda udah nggak muda lagi gitu. Dan walaupun perasaan ini, oleh karena ini untuk arahat tadi sudah kita lanjutkan, selesai ya. Pas jam 8. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bante untuk penjelasannya malam ini. Bante, mungkin Hani ingin bertanya lebih ke 3 jenis tanha tadi.
Kalau kama tanha cukup jelas sih. Wibawa tanha juga mungkin juga cukup jelas. Wibawa tanhanya itu mungkin yang lebih dicontohkan seperti apa ya Bante? Dari tadi Handi mungkin berpikir misalnya kalau kita kama tanha kan ya karena kita menikmati objek indriawi tadi pun dan merasa ingin lagi atau apapun itu juga udah termasuk ke kama tanha. Sementara wibawa tanha kan ingin itu terus terjadi dan kita rasakan, mungkin itu maksudnya seperti itu. Nah kalau wibawa tanha itu apakah muncul langsung kita memang sudah tidak ingin gitu Bante? Muncul dengan disertai pemikiran, mungkin kalau bahasa sehari-hari ya, kayak ini mumpung hidup hanya sekali gitu, mari kita nikmati karena hidup hanya sekali, setelah ini akan musnah. Kira-kira begitulah. Itu adalah wibawa tanha. Jadi sebenarnya banyak kok di kalangan orang modern juga. Saya pernah mendengar salah satu umat katanya temannya begitu, kamu ngapain ke wihara gitu, hidup hanya sekali, dinikmatilah, masa ke wihara aja. Nah itu wibawa tanha ya, karena ada pandangan salah bahwa setelah ini musnah kehidupannya. Jadi ketika seseorang menikmati, kalau yang dicerita orang tersebut katanya temannya itu tiap malam ke diskotik gitu. Ketika ini dia memberi alasan begitu kan, hidup hanya sekali, dinikmati. Nah, jadi itulah pandangan salah tentang pemusnahan setelah ini. Jadi mereka ke diskotik dengan pandangan salah tentang pemusnahan. Itu kira-kira begitu. Artinya bukan berarti niat untuk ingin tidak menikmati itu lagi seperti itu, tidak ya? Oh ya enggak, karena ini tanha loh ya. Tanha itu adalah cetasikanya loba, bukan dosa. Ya, tanha itu cetasikanya. Kita udah belajar belum di bab 7? Udah kan tanha itu loba cetasika. Jadi bukan dosa cetasika. Jadi bukan ini hancur itu, enggak sih. Tapi dia menikmati dengan pemikiran udah hanya sekali ini aja, habis ini nggak ada lagi, kira-kira gitu ya. Mirip sih dengan teman dari salah satu umat yang menyampaikan ke saya itu, kan salah satu umat kita itu dikenal sama teman-temannya aktif di wihara gitu, sementara temannya ke diskotik terus. Nah, dia dikomplain katanya, hidup sekali dinikmati gitu. Nah itulah. Semua sih sebenarnya orang-orang barat juga banyak yang mempunyai pemahaman hedonisme begitu, menikmati ini karena berpikir hidup hanya sekali gitu. Sebaliknya kalau ada orang yang berpikir bahwa setelah hidup akan lahir di surga yang kekal, itu pandangan salah juga. Atau neraka yang kekal, itu pandangan salah juga. Nah, itu ya. Ada lagi itu contoh yang bagus tadi. Kebetulan kasusnya ada. Sugihonto Bante. Bante nyambung pertanyaan yang tadi. Berarti kan wibawa tanha itu adalah memikirkan bahwa itu nanti nggak eksis setelah ini. Bukan, dengan pemikiran bahwa setelah ini musnah semuanya. Ya, setelah ini musnah. Tapi pada saat dia memikirkan itu, makanya dia mau menikmatin kondisi sekarang. Karena setelah ini musnah semua. Gitu. Ya, tapi kondisi sekarangnya itu bukannya itu jadi bawa tanha tuh Bante? Enggak, karena dia waktu menikmati kayak tadi berpikir hidup hanya sekali kan, habis ini musnah semuanya gitu, udah nggak ada lagi, maka itu wibawa. Kalau bawa tanha dia akan menikmati dan dengan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang akan lasting, akan berlangsung lama, kekal, stabil begitu. Jadi dia akan menikmati terus gitu. Gimana membedakannya? Dia berpikir bahwa dia nggak akan mati gitu. Ya, kalaupun dia tahu bahwa ini akan mati, nanti dia akan lahir di tempat atau kelahiran yang abadi itu. Beda nggak? Kalau yang satu tahu setelah ini habis, musnah, hancur, binasa semuanya istilahnya. Winasa, bahasa Pali winasa itu ternyata artinya binasa gitu. Bahasa Indonesia mengadopsi. Yang satu berpikir setelah ini binasa semuanya, yang satunya berpikir ini kekal dan abadi gitu.
Tapi itu kan nantinya Bante. Kalau sekarangnya itu kan tidak. Sama saja. Ada orang yang lupa kan kalau ketika menikmati objek panca indera pada saat ini lupa bahwa ini nggak abadi. Ya kan? Ketika seseorang nafsu kehausannya itu sedemikian menjeratnya, ya, dia lupa bahwa ini nggak abadi. Artinya dengan kata lain dia berpikir bahwa ini abadi. Oke, setiap kali kita lupa bahwa ini bukan sesuatu yang abadi, maka itulah bawa tanha. Ketika kita menikmati dengan kilesa loh ya, itu bawa tanha. Masih Bante. Ya, paham ya. Yang satunya berpikir musnah, yang satunya berpikir lupa bahwa ini tidak kekal. Gitu. Sebenarnya sering sih kita mengalami sih. Contoh-contoh ketika bawa tanha itu muncul kan sering di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pikiran Anda absorb, terserap di dalam objek yang Anda sukai, Anda nikmati dengan kilesa, dan Anda lupa bahwa ini adalah tidak kekal, pada saat itu besar kemungkinan bawa tanha. Ya, sering kan dalam kehidupan sehari-hari mungkin lupa bahwa ini hanya sementara. Mungkin contoh gampangnya begitu. Ya, atau bisa juga dalam contoh puncaknya adalah setelah ini dia akan lahir di eksistensi yang kekal, sama saja. Nah, kalau di Brahmajala Sutta kayaknya saya udah kupas ya di YouTube ada kan, bahwa tanha itu adalah seseorang melakukan aktivitas tertentu dengan harapan aktivitasnya ini akan menjadi kondisi untuk membuat dia terlahir di alam tertentu yang kekal abadi. Yaitu tanha. Itu tanha gitu. Contohnya yang mana ya? Misalkan, tapi kok bisa lahir di surga atau surga, Bante? Kan dia tanha. Ya, tanha hanya berfungsi sebagai kayak ini yang membuat dia lahir di surga yang menurut dia kekal abadi adalah, kalau di kitab itu adalah seseorang melakukan persembahan. Seseorang melakukan persembahan, ya, tapi dengan berpikir semoga buah dari persembahan ini membuat saya lahir di surga yang abadi. Ini ada dua macam kebajikan atau karma yang berbeda. Persembahannya adalah kusala, tapi pikiran tanhanya tadi adalah akusala. Tapi dia akhirnya lahir juga di surga gitu, ya. Berarti pandangan salahnya tadi muncul sebagai apa? Ya, dia belum berbuah saja. Tapi dia menjadi sebagai satu benih kan, yang membuat dia sulit untuk keluar dari samsara. Akan menghalangi dia proses dia untuk keluar dari samsara gitu. Jadi akan lahir di situ-situ lagi, muter lagi. Saya rasa mayoritas orang di dunia mempunyai pikiran yang seperti itu kan. Dia melakukan perbuatan baik dengan aspirasi karena ingin lahir di surga yang abadi. Bisa lahir di surga? Ya bisa, karena perbuatan baiknya menjadi karma produktif. Tapi sebaliknya kalau pandangan salah yang jadi karma produktif, ya dia masuknya ke neraka. Tergantung yang mana sih. Yang jadi karma produktif penghasil patik sandi. Ya, kalau dia yang berbuah adalah dana dia, ya lahir di surga. Tapi kalau sebaliknya yang berbuah pandangan salahnya, surganya nggak ada, nggak lahir di surga. Begitu. Jadi itu makanya kalau di sutta yang lain disebut karma hitam dan karma putih misalkan gitu. Gitu, Pak Riz ya. Oke. Ada lagi. Oke. Mandami Bante, nanti mau nanya tadi kan yang yang Vedana Pacaya Tanha ini kan hanya dengan satu cara, Upanisaya Pacaya. Untuk yang di Awajana ke Tadaramana? Yang Vedana Pacaya Tanha sama yang Awajana sama Tadaramana kan iya. itu yang Pasa Pacaya Vedana. Vedana Pacaya Tanha, oke. Nah, kalau Upanisaya itu kan ada 3 Bante, ada Aramana Upanisaya, Anantara Upanisaya, sama Pakatu Upanisaya.
Berarti ini yang Pakatupanisaya termasuknya. Harusnya yang Pakatupanisaya. Kalau yang dua yang lainnya kan nggak mungkin. Harusnya yang Pakatu. Jadi perasaan kayaknya kalau di Padana begini. Dulu seseorang mengalami perasaan yang menyenangkan, sukacita, somanasa, ya. Kemudian dia terobsesi dengan perasaan sukacita tersebut, ya. Perasaan sukacitanya itu berkaitan dengan momen pakati. Pakati itu dengan kejadian tertentu, gitu. Misalkan kejadian tertentunya apa ya? Kalau di kitab saya lupa. Mungkin kayak berdana, ambil aja berdana lah. Ya, ambil saja berdana. Seseorang tahun lalu berdana waktu di acara Waisaknya DBS muncul perasaan sukacita. Sejak hari itu perasaan sukacitanya semacam menghantui dia. Ya, perasaan sukacita yang muncul di perayaan Waisak tersebut menghantui dia sehingga dia pengen lagi dan pengen lagi gitu. Ya, ketika dia pengen lagi dan pengen lagi, maka itu pun sudah tanha yang muncul dari perasaan itu gitu. Tahu kemudian dia pengen lagi dalam bentuk besok hadir lagi lah ke perayaan Waisaknya DBS lah gitu ya. Akhirnya ada kemelekatan juga di sana kan. Makanya di situ wedana pacaya tanha, wedananya menjadi kondisi menjadi kondisi buat tanha dalam hubungan kausalitas upa nisaya pc. Upa itu genggam erat gitu. Kuat gitu. Nisaya dukungan. Jadi dia dukungan yang sangat kuat gitu. Anda kalau nggak hati-hati juga gitu datang ke DBS gara-gara upanisaya nih jangan-jangan nih. Tapi kalau upanisayanya yang kusala kan boleh. Ya enggak? Itu tadi kan aku salahnya ya. Tapi kalau aku salah, saya di DBS mendapat perasaan damai, dapat dharma. Nah. Belum tentu karena ini kan aku salah ke aku salah. Upanisaya itu kan bisa kusala ke kusala. Kita ambil contohnya ini kusala dan kusala. Ini bukan wedana pacaya tanha. Jadi kusala wedana yang muncul di tahun lalu menjadi dukungan yang kuat untuk kemunculan kusala wedana tahun sekarang. Yang kusala. Kan kalau diingat upanisaya itu bisa aku salah bisa. Yaitu aku salah kiriya bisa bahkan. Gara-gara aku salah, seorang jadi arahat. Ya enggak? Mungkin kalau dianalisa pada cara itu, ya toh, gara-gara aku salah nangis jadi arahat. Kayak orang gila kan pada cara kan, akhirnya jadi arahat. Mungkin kalau dianalisa itu contohnya, aku salah jadi kiriya. Terus kusala bisa jadi upanisaya pecaya juga untuk aku salah. Untuk kusala dan kusala juga bisa, kusala dan kiriya juga bisa. Kan itu luas. Upanisaya pecaya itu kan luas, ya. Yang penting adalah tidak ada tanhanya aja gitu ya Bante, maksudnya menginginkan perasaannya seperti itu gitu. Tadi yang kalau misalnya dana terus dia bahagia, dia menginginkan kebahagiaan itu kalau baru dia jadi melekati tanha. terus Itu baru jadi tanha. Kalau dia terngiang-ngiang terus, kayak terobsesi terus, nggak bisa lepas, bisa jadi itu tanha. Itu mungkin udah upadana kali ya Bante. Kalau tanha kan hanya menginginkan lagi gitu, enggak Bante? Enggak, kalau bedanya, kalau upadana ya, dia sudah nggak bisa melepas, udah nggak bisa. Kalau tanha masih bisa sebenarnya. Tapi sebenarnya kan paticca samuppada itu terus, begitu sudah wedana pacaya tanha udah nggak tercegah lagi. Makanya tanha upadana upa plus adana. Upa tadi kuat, adana mengambil kuat, dia udah nggak bisa lepas. Tapi sebenarnya strictly speaking ketika udah tanha juga nggak bisa lepas sih. Cuman akhirnya dibedakan kalau upadana itu tanha yang lebih intensified, lebih kuat lagi gitu. Tapi kalau dia nggak muncul terlalu sering, hanya muncul lah besok lagi, habis itu dia sadar melepas lagi, ya itu tanha. Kalau dia saya harus ke sana, nggak boleh tidak harus ke sana, nggak mau dilepas, nah itu upadana. Itu bedanya begitu. Oke. Bante boleh tanya yang minggu lalu yang nama pacaya
Cathayatana yang nama pacaya. landasan indriawi yang keenam. Itu kemarin kan yang di Pawati itu ada apa namanya yang kalimat akan tetapi nama yang lain adalah sebuah kondisi minimal dalam 6 cara untuk Cathayatana berarti kan nanti. Nah di dalamnya itu tidak ada wipaka pacaya. Nah itu agak bingung ya berarti maksudnya kalau nama pacaya Cathayatana itu kan namanya adalah 35. Di sini kan Cetasika. memang 3 agregat aja dibilangnya. Tapi kan waktu kita belajar Paticca Samuppada 35 cetasika yang menyertai wipaka cita. Kemudian Cathayatananya pun hanya Cita. 32 wipaka cita. Jadi nama yang lainnya di sini maksudnya apa ya Bante? Karena dia tidak termasuk wipaka pacaya gitu. Tidak termasuk wipaka pacaya. Ada 6 cara dari sahajata, anyamanya. Oh ya kayaknya kemarin kan minggu lalu kan memang ada perbedaan kan antara handoutnya Seale dan yang di itu dari Wibangga itu harusnya. Kalau menurut Wibangga kayaknya tidak dibatasi wipaka ya. Oh, Kayaknya jadi ya. semua. Kayaknya nggak dibatasi wipaka. Nah itulah repotnya karena waktu Seale mengajar, Seale nggak mengajar ini sehingga saya nggak sempat klarifikasi juga. Harusnya kalau menurut saya harusnya pegang Seale atau pegang Wibangga, pegang Wibangga. Tapi saat berarti kalau kita waktu belajar Paticca Samuppada kan dari nama rupa terus Salayatana, Pasa, Wedana itu kan memang di wipaka kan Bante, wipaka resultan, maksudnya yang lingkaran itu loh Bante. Kan dia termasuk yang resultan saat ini. Ya. Jadi gimana? Jadi lu bingung Bante. Iya Wibangga tidak menginikan spesifik ya kemarin itu alasannya apa ya? Dia mencakup semua cita kan kayaknya ya. Harus buka tikanya sih, harus buka sub komentarnya sih. Mungkin saya lihatkan sub komentar sebentar. Kalau ada di sub komentar ya. Kok nggak bisa? Maaf ya, apa? Itu di bagian apa? Paticca. Paticca. Paticca Samuppada. Batasannya adalah merujuk pada pacaya bawa untuk pacaya yang muncul ketika salayatana muncul menjadi satu kejadian sahajata nisaya purijata indriya yata sembawang untuk jiwita salayatana. Jadi salayatana muncul untuk jiwita itu dengan itu tadi ya, yaitu idang catunang butanang canang. Jadi 4 mahabuta dan 6 indri, 6 watu. Rupa ayatana dinang pana sahajata nisaya pananati agahang wedita pangaram manaram manapati caka dinang wiya ya matu hewang ikan rupa ayatana cada ayatana. Apa tadi yang ditanyakan coba sekali lagi? Nama, wipaka atau bukan ya? Ya, wipaka cita atau yang muncul di wipaka cita atau yang bukan ya? Cata, salata, cadana, eka desa, nanti eka desa, kotor. Nggak ada loh, cata yang mana ya tanang jadan. Misalnya ya tanang butanti tamewa ekasan nama mata nama rupa bacaya mana ya tanang wasena kata ngata tu dasento jata ya tanang saya tanang nggak ada ya jata utopi ya jata sabata eka kese kata eka wacana deso kata salah ya tanang di atau di
Abya kata wakati enjabi. Nama pacaya cataya tanang ya berarti ya. Nama pacaya saya tenang dikatakan aku salaware ku salaware juga abya kata. Loh di sini gitu loh. Loh. Abya kata ware wakati kincapi aku salaware ku salaware cak nama pacaya cataya nanti utang. Jadi nama pacaya catayatana dikatakan dengan dalam kaitannya dengan aku salah. Sutanta bajania, sutanta bajania, divisi sutanta pana akan tetapi catayatana hanya merujuk pada wipaka. Itu divisi sutanta malah. Adipayena itu yang dimaksud abya kata waran. Jadi kalau di sutanta hanya merujuk kepada abhyakata, yaitu wipaka kan. Tapi di abhidhamma bajania, di divisi abhidhamma itu merujuk kepada, saya juga baru tahu loh ini, aku salah wara dan kusala wara. Artinya aku salah dan juga kusala. Abhyakata namanya sadanga udahatanti. Oh ya. Hendaknya dipahami itulah yang di recite, yang dihafalkan oleh di Sutanta Bajania. Pacaya nayepana akan tetapi di dalam kondisi pacaya cata hoti tang awakam sato. Awakam sato itu juga termasuk awipaka. Jadi untuk sementara itu tadi Sutanta Bajania, divisi sutanta. Kalau divisi abhidhamma itu termasuk awipaka. So bahasa Inggris, ini bahasa Pali lupa ya. So-nya Pali bukan so bahasa Inggris. So nirawa sesang. Jadi dengan tanpa menyisakan itu ya ini kan itu hendaknya yang dipahami. Tetapi kata wari idang sanggati ida eka naya sanggaitang tata abya kata ware lokia wipaka bajania wibatanti adipayo. Jadi kalau yang ya kalau di divisi sutanta begitu. Makanya saya itu lulus Myanmar hanya S1 soalnya. S1 itu belajar hanya abhidhamma sangga. Ini kan karena kalau S2 mungkin dulu kayak ini dibahas kali, nggak tahu juga, mungkin ya. Kemarin yang tulisan yang non resultannya benar dong Bante? Iya, divisi abhidhamma. Oh, oke. Kalau di sini kesimpulannya pembedaan divisi sutanta dan divisi abhidhamma sih. Berarti yang diagram itu ikut divisi sutanta. Ida sangga hitanti. Ida eka sesanayena sangga hitang. Tata abya kata wari. Lokiawi paka bajania di divisi resultan duniawi. Klasifikasi. Itulah klasifikasi divisi resultan yang duniawi. Demikianlah itu yang hendaknya dipahami. Saya pastikan lagi ya. Abya kata wari wakati. Kincapi aku salah wari ku salah itu nama rumah hutang. Iya, begitu. Jadi di dalam divisi abhidhamma begitu. Sutanta bajaniye pana akan tetapi di dalam definisi sutanta wipaka cadayatana mewa. Cadayatana itu adalah hanya wipaka. Yang dipahami hanya wipaka. Demikianlah yang dimaksud abhyakata wara mewa, hanya abhyakata saja. Gitu. Kayaknya yang tadi pagi saya kirim di grup itu harusnya mungkin ada penjelasan lebih detail mungkin. Yang di digital Pali Reader yang baru itu bagus sih. Kalau menurut saya itu kalau diterjemahkan pasti buku itu jadi booming gitu. Karena made easy kalau Terima kasih Bante. Makanya belajar Pali. Belajarlah bahasa Pali. Ada lagi? Ada lagi? Pak Haryo itu.
Sugihoto Bante. Iya Pak. Nah, Bante tadi ada 6 tanha, rupa tanha dan seterusnya. Kemudian Masing-masing dipecah tiga jenis dan ada internal, eksternal, ada masa lalu, masa depan, masa sekarang. Yang masa depan gimana ya Bante? Itu Vedana Paceo Tanha itu di masa depan terjadi juga atau? Begini, sebenarnya metode Abhidhamma itu para guru di guru Abhidhamma mencoba memberikan pemahaman kita tentang fenomena apapun itu secara utuh. Untuk memberikan pemahaman, makanya modelnya kayak matriks begitu ya. Ini ada matriks masa lalu, masa depan, dan masa sekarang begitu ya. Untuk memahami bahwa kalau selama seseorang itu belum menghancurkan awija dan tanha, maka tanha di masa depan juga akan masih muncul juga begitu. Sebenarnya begitu sih ya, karena kalau masa depan itu belum terjadi ya memang tanhanya belum muncul, tapi ini akan pasti akan muncul selama kilesa belum dihancurkan. Ya, oleh karena itulah diklasifikasikan secara demikian. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa, kepada kita semua, pemahaman yang akurat bahwa tanha yang masa lalu dan masa sekarang adalah berbeda, yang masa sekarang dan yang masa depan juga adalah berbeda gitu. Tapi di kitab komentar juga dijelaskannya begini, definisi masa sekarang, masa lalu dan masa depan itu tergantung Pak, bisa hanya misalkan di dalam satu proses kognitif, ya toh. Jadi bukan harus di kehidupan masa depan sih sebenarnya, di dalam kehidupan saat ini juga gitu. Ya di dalam satu proses kognitif, dua proses kognitif ya, sudah terjadi kan berarti kan ya. Yang ini adalah masa lalu, yang ini yang kedua adalah masa depan. Sama-sama sudah terjadi sebenarnya gitu. Nah, Vedana Pacaya Tanhanya yang tadi apa? Perasaan atau tanha tadi? Tanha ya. Ini disebut tanha yang masa depan, ini disebut tanha yang masa lalu atau ya, atau kalau ini adalah tanha di proses kognitif yang sekarang, maka proses kognitif yang akan muncul katakanlah itu adalah tanha yang masa depan gitu ya, tanha yang muncul di jawana cita kan. Jadi itu cara untuk apa ya, istilahnya memotong-motong fenomena untuk memberikan pemahaman bahwa fenomena ini akan terus berlangsung, tanha ini akan terus muncul kalau selama seseorang itu belum jadi arahat, akan terus muncul gitu. Kalau dulu waktu saya masih belajar matriks seperti itu, pemahaman kita tentang anicca dan khususnya anatta menjadi kuat sekali Pak, dengan model pembelajaran matriks. Makanya hebatnya Sayadaw itu ya, termasuk di kitab komentar. Kalau di Myanmar Pak begini udah dibikinkan kayak tabel matriks Pak. Jadi kita kayak belajar tabel FECU apa dulu itu, tabel kimia, inget nggak? Itu kan tabel-tabel gitu. Tapi menarik sih, sehingga pemahaman tentang anatta kita jadi kuat sekali gitu Pak. Saya rasa tentang masa lalu, masa depan, masa sekarang Pak Haryo bisa baca buku Sutanta, ada nggak ya, Mahasatipatthana Sutta ya, atau Anatta Lakkhana ya. Mahasatipatthana nggak ada ya kayaknya ya, tentang masa lalu, masa depan, masa sekarang yang dipecah berdasar proses kognitifnya gitu. Kayaknya kalau nggak Anatta Lakkhana pasti ada itu. Anatta Lakkhana, sayang belum terbit kemarin, tapi mungkin ini bisa saya terbitkan sih, saya punya waktu nih kayaknya. Kenapa saya kemarin itu saya tidak berencana menerbitkan Anatta Lakkhana, karena ternyata setelah saya lihat saya harus memolesnya, dan polesannya kayaknya cukup banyak gitu. Jadi menyita waktu, akhirnya saya tidak berencana untuk menerbitkan Anatta Lakkhana sih. Kayaknya di ceramah saya Anatta Lakkhana itu ada Pak,
masa lalu, masa depan, masa sekarang begitu. Tujuannya adalah untuk memperkuat kalau untuk pelajar ya, bukan meditator ya, kita bicara tentang pelajar, untuk memperkuat pemahaman kita tentang anatta. Tapi kalau untuk meditator dia akan melihat benar-benar gitu, dan dia akan tahu bahwa misalkan ini tanha yang lalu, ini tanha yang masa depan, dan kedua tanha ini berbeda karena orang yang tidak paham atau di luar Buddhis, mereka akan memahaminya tanha yang lalu dan tanha yang sekarang itu tanha yang sama kan. Jadi ini cara dari guru Abhidhamma untuk memberi petunjuk kepada kita bahwa masing-masing tanha ini adalah individual, satu persatu, masa lalu, masa sekarang gitu. Saya ketemu lagi kok tentang masa lalu, masa depan, masa sekarang selain di Anatta Lakkhana kok. Ada lagi kok. Apa di Dhammacakka ya? Dhammacakka Sutta kita membahas masa lalu, masa sekarang, masa depan nggak ya? Ada sih. Jadi dalam kalau yang pasti Anatta Lakkhana ada Pak tentang masa lalu, masa depan, masa sekarang gitu. Ya gitu Pak. Jadi tidak harus merujuk ke kehidupan masa depan sih Pak. Tidak harus. Jadi sangat singkat ya. Iya sangat singkat. Jadi iya. Masa sekarang ke depan maupun masa lalu ke sekarang ini sangat singkat. Iya. Proses kognitif aja gitu. Iya. Kalau berkaitan dengan sabak cita sadarana, kalau saya nggak salah entah di sutta yang mana, bahkan misalkan katakanlah kontak di panca dwara wajana adalah masa lalu, kontak di cakup winyana adalah bisa masa sekarang katakanlah, tergantung posisinya gitu, atau bisa masa yang sudah lewat gitu, masa depan ya. Iya masa sekarang gitu. Dalam posisi cakup winyana, maka kontak yang muncul di sampaticana adalah kontak masa depan, kontak yang muncul di pancadwara wajana cita adalah kontak masa lalu. Kayaknya ada satu sutta yang membahas seperti itu kayaknya. Jadi kira itu sebenarnya teh cara dari para sayadaw untuk menunjukkan bahwa fenomena itu hanya eksis satu cita kana saja, satu momen kesadaran saja sih Pak. Dan makanya harus benar-benar student itu kayak di drill gitu untuk memahaminya sampai seperti itu gitu. Ya kan kalau proses kognitif pancadwara wajana, cakup winyana, sampaticana terus gitu, di drill begitu. Kalau dalam posisinya sedang momen ini ada di cakup winyana, berarti yang di ini masa lalu, cakup winyana yang di momen cakup winyana masa sekarang, yang sampaticana dan seterusnya adalah masa depan. Gitu. Terus nanti kalau dalam posisi sudah di jawana yang pertama, nah maka sebelum jawana adalah masa lalu, setelah jawana yang pertama adalah masa depan, gitu. Jadi begitu. Makasih Bante. Cukup.
Bante.